wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bisa menghadiri lagi majelis taklim, majelis ilmu yang sudah sempat libur dalam rangka Ramadan sekitar 1 atau 1,5 bulan. Ya, karena masih pertemuan awal, ya mungkin kita buka dulu sedikit, kita murojaah atau kita ulang sedikit tentang keutamaan ilmu atau keutamaan majelis ilmu. Nanti insya Allah kalau masih ada waktu sebelum Isya, ya kita lanjutkan hadis yang kita baca sebelum Ramadan. Kita lanjutkan pembacaan hadis, cuman karena masih pembukaan, kita mau bahas sedikit tentang keutamaan ilmu. Ilmu yang di sini yang dimaksud tentunya ilmu syariat. Itu dia akan bisa mengantarkan kita kepada kebaikan darain, kebaikan dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Yang pertama, untuk mewakili apa sih manfaatnya ilmu di akhirat, kita membaca satu hadis yang mungkin ini sudah sering antum dengar, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau meriwayatkan di dalam kitab Ihya-nya bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi raq'ah. Menghadiri sebuah majlis ilmu itu lebih utama daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin, dan menjenguk 1000 orang sakit. Wa huduri alfi janazah, dan menghadiri 1000 pemakaman jenazah. Keutamaan majlis ilmu, pahalanya luar biasa besar. Nah, mengomentari hadis ini, ada salah satu ulama mengomentari hadis ini, menjelaskan. Nah, kata beliau, penjelasan dari hadis ini, majlisu ilmin walau hatta khamsi daqaiq hadartahu wa gharadukal ilm khairun laka min alfi salatin makbulah. Majlis ilmu yang kamu hadiri walaupun hanya khamsa daqaiq, walaupun hanya 5 menit kamu hadir majlis ilmu, yang penting gharadukal ilm, asalkan tujuan kamu memang betul ilmu, maka itu sudah dapat keutamaan tadi, khairun laka min alfi shalah makbulah, lebih baik bagi kamu daripada sholat 1000 rakaat makbulah, yang diterima. Nah, sekarang kita bertahun-tahun sholat belum tentu diterima, kita nggak tahu, tidak ada yang bisa memastikan. Tapi hadir majelis ilmu walaupun 5 menit, yang penting betul niatnya ilmu. Ya, kalau majelis-majelis taklim yang umum gini, insya Allah niatnya betul ilmu. Beda nanti coba kalau ada, misalkan saya kasih contoh, anak-anak mondok, kadang dia hadir majelis ilmu, hadir majelis taklim di pondoknya dia, kadang-kadang tujuannya nyari nilai aja, takut nilainya merah. Kadang-kadang cuma takut dihukum, oh kalau saya bolos taklim dihukum nanti sama pengurus pondoknya. Jadi niatnya tuh belum tentu dia murni. Kalau yang majelis-majelis nggak ada ikatan peraturan gini, insya Allah niatnya harusnya sih sudah ilmu sudah. Karena mau tekanan apa lagi? Jadi kalau kita hadir majelis ilmu
walaupun 5 menit, asalkan niatnya betul ilmu. Ya kalau bukan dalam lingkup pondok, mungkin yang bisa membuat kita belok niat, oh pengen dibilang orang rapi, pengen dibilang supaya dicap orang soleh, ya mungkin ada tuh. Kita yang di luar pondok mungkin godaannya semacam gitulah, pengen dibilang oh ini orang soleh, orang rapi. Nah itu harus kita lawan. Jadi niatnya kita betul-betul ilmu. Nah itu lebih baik dari sholat 1000 rakaat makbulah yang diterima. Bukan berarti terus gak sholat, cuman maksudnya saking keutamaannya ilmu. Hayya gum sholli al-faraqah makbulah. Ayo coba siapa yang bisa sholat 1000 rakaat yakin diterima? Gak ada yang bisa. Jadi rugi kalau tidak menghadiri majelis ilmu, itu rugi. Kemudian tadi dikatakan khairun laka min iyadati alfi marid. Lebih baik daripada menghadiri atau menjenguk 1000 orang sakit. Kamba ta'ud marid. Coba sekarang kita kalau mau jenguk orang sakit, sanggup jenguk berapa orang sih? Ma bata'ud ilasnin salasa wa fi syahr ta'ud asyroh ghayatuhum. Paling kita jenguk orang sakit mampunya 2 orang, 3 orang, mentok-mentok sebulan paling 10 orang sakit kita bisa jenguk. Tapi dengan kita menghadiri majelis ilmu, itu khairun laka min iyadati alfi marid. Lebih baik dari menjenguk 1000 orang sakit. Kemudian dzalhin idza utta alfa marid kamlak fil maridil wahid. Kemudian kamu tahu enggak, seandainya kita 1 orang sakit aja kita jenguk, itu pahalanya tuh berapa? Pahalanya itu sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis, man ada maridon wahidan fis sabah istaghfara lahu sab'una alfi malak ilal masa. Barang siapa yang menjenguk 1 orang sakit di pagi hari, maka akan ada 70.000 malaikat yang memintakan ampun buat dia sampai sore hari. Dan sebaliknya, wa man ada maridon wahidan fil masa istaghfara lahu sab'una alfa malak ilas sabah. Barang siapa yang menjenguk 1 orang sakit di sore hari, akan ada 70.000 malaikat yang beristighfar mintakan ampun buat dia sampai pagi hari. Itu keutamaan menjenguk 1 orang sakit. Gimana kalau yang kita jenguk 1000 orang sakit? Dan itu bisa didapat dengan kita menghadiri majelis ilmu asal niatnya buat ilmu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi dikatakan watasyi'u alfi janazah. Menghadiri majelis ilmu itu khairun, lebih baik daripada bisa mendapat pahala yang lebih daripada menghadiri 1000 pemakaman jenazah. Hatta yumkin fi 20 sanah ma syayata alfa janazah. Bahkan mungkin seandainya kita hitung-hitung, seandainya dalam waktu 20 tahun pun mungkin kita nggak sampai 1000 pemakaman yang bisa kita hadiri. Atau mungkin kalau perlu lebih, 20-30 tahun. Coba hitung berapa kali kita pernah ikut pemakaman jenazah. Paling nggak nyampe 100, apalagi 1000. Nah, dengan majelis ilmu kita bisa dapat pahala itu, menghadiri pemakaman 1000 jenazah. Nah, apa faedahnya menghadiri pemakaman jenazah? Janazatun takhruju ma'aha wa tahdurud dafn ta'wi ila baitik wa ma'aka salasah qararid wa kullu qirat mithlul jabal. Nah, di antara faedahnya menghadiri majelis ilmu menghadiri pemakaman jenazah itu, kalau kita hadir pemakaman jenazah sampai kita kuburkan, sampai nanti kita pulang lagi, kita dapat pahala 3 qirot. Yang mana 1 qirotnya itu mithlal jabalil azim, sebesar gunung yang besar. Dalam arti sangat banyak. Itu pahalanya ikut pemakaman jenazah, dapat pahala 3 qirot. 1 qirot itu ukurannya gunung yang besar. Itu 1 jenazah. Bagaimana dengan 1000 jenazah? Dan itu bisa kita dapati dengan majelis ilmu. Asal niatnya betul-betul ilmu lillahi ta'ala, bukan cari pujian manusia.
Wal ajru hadza majlis wahid khairun laka min alfi hadhil a'mal. Pahala hadir sebuah majlis ilmu lebih baik dari amal-amal tadi, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, menghadiri 1000 pemakaman jenazah. Ma tashkurullah ala hadhihi ni'mah la ilaha illallah fa hadhihi ni'mah azimah la ya'rifuha illal mayyit idza mata. Beliau menutup, jadi kamu sekarang sudah segitu nikmatnya dengan hadir satu majelis ilmu, terus kamu nggak mau mensyukuri nikmat ini, masih nggak mau hadir majelis ilmu, la ilaha illallah, parah banget sudah seenak ini gampang hadir majelis ilmu, tapi kita masih nggak mau hadir majelis ilmu, berarti sudah keterlaluan. Fahadhihi nikmah azimah, ini nikmat yang sangat besar, la ya'rifuha illal mayyit idza mata, yang mana nggak bakal tahu, nggak bakal bisa merasakan betul-betul manfaatnya kecuali nanti seorang mayit kalau sudah meninggal baru nanti dia bisa merasakan, oh ini manfaatnya dulu saya hadir majelis ilmu. Jadi mungkin sekarang kita nggak terlalu berasa karena ini tadi manfaat-manfaat bersifat pahala baru dirasakan di akhirat atau minimal di kuburan. Jadi nanti kita baru betul-betul bisa sadar manfaatnya majelis ilmu nanti kalau sudah meninggal dikubur, baru tuh berasa tuh pahalanya tadi, sholat 1000 rakaat, pahalanya 1000 menjenguk 1000 orang sakit atau menghadiri 1000 pemakaman. Nah, itu diantara faedah majelis ilmu yang bersifat akhirat. Yang bersifat akhirat. Terus apa cukup di situ? Enggak. Jadi majelis ilmu ini yang kita bahas, ilmu syariat, ilmu agama Islam, itu ternyata juga ada manfaat duniawinya. Ternyata juga ada manfaat duniawinya. Apa manfaat duniawinya? Ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau bercerita an Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, kana akhwani ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi pernah ada 2 bersaudara, ada kakak adik. Fakana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang salah satu dari 2 saudara ini biasanya ngikutin Nabi. Nabi kemana dia ikut. Tujuannya ngambil ilmunya Nabi. Jadi yang satu nih thalibul ilm, pencari ilmu, Nabi kemana dia ikut. Wal akharu yahtarif, saudaranya yang satu lagi yahtarif, kerja cari nafkah. Yang satu, jadi ada 2 bersaudara di zaman Nabi. Si A ini kerjaannya ngikutin Nabi, Nabi kemana si A ini ngikut, tujuannya ngambil ilmunya Nabi. Nggak kerja sudah, fokusnya nyari ilmunya Nabi aja. Yang B ini yang kerja, jadi yang pusing yang B nih, yang pusing yang B, mikirin nafkah nih gimana nih. Akhirnya fasyakal muhtarifu akhahu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si B ini yang muhtarif, yang kerja, ngadu ke Nabi. Kalau bahasa sekarang, bahasa kita sekarang mungkin, wahai Nabi, saudara saya ini kerjanya nyari ilmu doang, hadir majelis sana sini, yang pusing saya kerja nyari duit, itu saudara saya suruh kerja juga dong. Jangan dibiarin nyari ilmu aja, suruh bantuin saya, mungkin gitu. Bahasa kita sekarang mungkin gitu. Maka apa jawaban Nabi? Maka beliau, Nabi SAW bersabda, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi rezekinya ente lancar gara-gara dia ngambil ilmu dari ana. Jadi keberkahan saudara ente yang ngambil ilmu dari ana kesini dia ikut, ana kesini dia ikut, dia ngambil ilmunya ana, rezekinya ente Allah lancarkan. Nah, jadi dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan, nuntut ilmu juga ada manfaat duniawinya, yaitu melancarkan rezeki.
Ya mungkin lancarnya bukan dari si anaknya, tapi orang tuanya rezekinya jadi lancar gara-gara anaknya mungkin nuntut ilmu. Dan itu saya punya teman ngalamin sendiri. Jadi dulu saya punya teman mondok, kita lulus nih. Anggaplah mungkin berapa tahun, 10 tahun lalu lah, taruhlah, atau 8 tahunan lalu. Kita lulus, mungkin itu sekitar 2015 atau 2017. Kita lulus, dia berhenti. Saya masih lanjut di pondok, dia berhenti. Nggak nyampe 2 bulan, balik lagi dia. Balik lagi ke pondok. Akhirnya bingung loh, katanya ente mau berhenti, sudah mau lanjut di luar. Itu kita lulus SMA waktu itu, dia mau lanjut kuliah di luar. Baru 2 bulan balik lagi ke pondok. Akhirnya kita tanya, kenapa kok balik lagi, kan sudah selesai SMA, sudah lulus. Katanya dia, iya ana disuruh balik sama orang tua. Katanya orang tua ana, pas ana dulu di pondok, itu dagangan laku aja terus, lancar. Giliran ana berhenti baru 2 bulan, udah seret dah. Yang beli turun. Akhirnya suruh balik aja, udah kuliahnya cari dekat pondok aja. Kamu khidmat di pondok, cari kuliah dekat situ. Jadi kita maksudnya ngalamin sendiri, orang yang mirip di hadis ini nih kita ngelihat sendiri langsung. Nah itu diantara manfaat ilmu yang bersifat duniawi. Jadi ilmu itu manfaatnya dunia akhirat. Jadi sayang kalau kita nggak nuntut ilmu sama sekali, sayang. Nggak mesti setiap hari, nggak mesti setiap minggu. Ya paling nggak setiap bulan sekali. Nggak bisa hadir ya ada online. Pokok gimana caranya kita harus menuntut ilmu. Nah kemudian yang ketiga, ada satu kejadian bagus di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajha. Jadi Nabi SAW itu pernah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya itu kotanya ilmu. Adapun Ali, Sayyidina Ali itu ibarat pintunya, pintu mau masuk kotanya ilmu. Nah, falamma sami'al khawariju hadal hadits hasadu aliyan. Ketika ada kaum namanya kaum Khawarij, di zaman Sayyidina Ali ada kaum namanya kaum Khawarij. Intinya dia bertentangan lah, Sayyidina Ali bilang A, ini bilang B, nggak mau ngikut. Nah ketika kaum Khawarij dengar sabda itu, mereka hasud, hasad, iri, dengki sama Sayyidina Ali, nggak terima, masa model dia jadi pintunya kotanya ilmu. Mereka nggak terima Sayyidina Ali dapat julukan Nabi dari Nabi Babu Madinatil Ilmi, pintu dari kotanya ilmu. Mereka hasud, nggak terima. Akhirnya wajtama'a asyra nafar min kibarihim qalu inna nas'alu minhum mas'alah wahidah wa nara kaifa yujibu lana falau ajaba kullu wahidin minna jawaban akhar na'lamu annahu alim. Akhirnya berkumpullah 10 orang dari kaum Khawarij. Akhirnya mereka punya rencana, nanti kita datang ke Ali ini, kita tanyain satu pertanyaan yang sama. Kalau satu pertanyaan yang sama bisa dijawab dengan 10 jawaban yang berbeda, baru kita mau mengakui ini orang alim, ini pantas jadi pintu dari Madinatul Ilmi, pantas. Tapi kalau dia nggak bisa, berarti kita yang menang, kita berhasil membuat dia nggak layak dijuluki sebagai pintu dari kotanya ilmu. Itu rencana mereka. Akhirnya dilaksanakanlah rencana itu. Faja'a wahidun minhum wa qala ya Ali al ilmu afdulu amil mal. Akhirnya datanglah orang pertama. Dia tanya ke Sayyidina Ali, wahai Ali, mana yang lebih utama? Al ilmu amil mal, ilmu atau harta. Nanti 10 orang pertanyaannya cuma ini nih, mana yang lebih afdol, ilmu atau harta? Akhirnya katanya Sayyidina Ali, al ilmu afdolu minal mal, ilmu lah, ilmu lebih afdol, ilmu lebih utama dari harta. Ditanya lagi, bi ayyi dalil, apa buktinya? Apa buktinya ilmu lebih utama dari harta? Maka Sayyidina Ali menjawab,
Maka Sayyidina Ali menjawab, al ilmu mirathul anbiya wal malu mirathu Qarun wa Syadad wa Fir'aun wa ghairihim. Jawaban pertama, kalau ilmu itu warisannya Nabi, kalau harta itu warisannya Fir'aun. Berarti jelas lebih utama ilmu. Ilmu diwarisi oleh orang-orang mulia, para anbiya. Adapun harta itu warisannya Qarun, warisannya Fir'aun, orang-orang yang terlaknat. Jadi jelas ilmu lebih mulia dari harta. Jawaban pertama. Akhirnya orang pertama pergi dari Sayyidina Ali. Kemudian datanglah orang kedua. Faja'al akhar fa'asala kama sa'alal awal fa'ajabahu Ali radhiyallahu anhu wa qala al-ilm afdal minal mal faqala bi ayyi dalil. Datang orang kedua dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, mana lebih utama, ilmu atau harta? Dijawab juga, ya jelas ilmu. Apa buktinya? Sekarang dijawab dengan jawaban kedua, jawaban yang berbeda. Apa jawabannya? Apa buktinya ilmu lebih mulia dari harta? Al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Kalau ilmu, kalau kamu punya ilmu, ilmu itu akan menjaga kamu nantinya. Tapi kalau kamu punya harta, kamu yang bingung jaga dia. Kalau kita punya ilmu, ilmu ini akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kita punya harta, kita yang dibikin pusing ngejaga dia. Gak usah jutaan, punya 50.000 kan bingung. Gak usah 50.000 punya sendal ya bingung. Nanti naruh di sini situ gimana nggak diambil orang. Jadi dibikin pusing kita. Tapi kalau ilmu itu menjaga kita. Ini jawaban kedua yang menjadi bukti ilmu lebih mulia dari harta. Akhirnya pergilah orang kedua. Fadhaba bihadzal jawab wa jaa wahid minhum wa sala kama sa'al al-awwal wa tsani. Fa ajaba Ali radhiyallahu anhu wa qala al-ilm afdalu minal mal fa qala bi ayyi dalil. Datanglah orang ketiga, dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, mana lebih mulia ilmu atau harta? Dijawab ilmu. Apa buktinya? Dijawab dengan jawaban ketiga. Beda lagi jawabannya. Jawabannya beda lagi. Apa jawaban ketiga dari Sayyidina Ali? Al-malu li sahibil mali aduwwun katsir wa li sahibil ilmi shadiqun katsir. Orang kalau punya harta yang musuhin banyak, yang hasut banyak. Tapi orang kalau punya ilmu, yang mau jadi temannya banyak, yang mau dekat sama dia banyak. Berarti ilmu lebih utama dari harta. Itu jawaban ketiga dari Sayyidina Ali. Kemudian pergilah orang ketiga. Fadhaba bihadzal jawab wa jaa akhar faqala al-ilm afdalu amil mal faqala al-ilm afdal faqala bi ayyi dalil. Datang orang keempat. Mana lebih utama, ilmu atau harta? Ilmu. Apa buktinya? Nah, katanya Sayyidina Ali, qala idza sarafta minal mal fa innahu yankus wa idza sarafta minal ilm yazid. Harta kalau kamu pakai ngurang hartanya. Punya 100.000 dikasih orang 10.000 jadi 90.000. Tapi kalau punya ilmu, kamu kasih ke orang, kamu sampaikan ke orang, kamu ajarkan ke orang, itu nambah nanti ilmunya. Aslinya ilmunya cuma punya kita, orang ini faham mengajarkan lagi ke orang lain. Jadi jalan terus tambah banyak ilmunya. Itu jawaban keempat, berarti ilmu lebih utama dari harta. Maka pergilah orang keempat. Fadhahaba bihadzal jawab wa hadara akhar fasa'ala kama sa'alu faqala al-ilm afdalu amil mal faqala al-ilm afdal minal mal faqala bi ayyi dalil. Datang orang kelima dengan pertanyaan yang sama, mana lebih utama? Ilmu. Apa buktinya? Qala sahibul mal yud'a bismil bukhul wal lu'um wa sahibul ilm yud'a bismil idham wal kiram. Orang kalau punya harta banyak, biasanya dikit-dikit dia bakal kena julukan yang gak enak, pelit, dimintain ini gak mau, dimintain ini gak mau. Tapi orang kalau punya ilmu,
itu dia akan dengan mudahnya dapat julukan-julukan yang mulia. Ada anak mondok 3 tahun, atau mungkin keluarga sampean sendiri ada yang mondok 3 tahun lah taruh. Padahal tuh di pondok ini anak gak rajin, cuman makan, tidur, minum, main. Tapi kalau udah pulang pondok, pasti sama keluarganya nggak mondok dipanggil, oh Ustadz, Masya Allah. Padahal di pondoknya cuma makan, minum, tidur, main. Tapi saking mulianya ilmu, karena dia 3 tahun sudah ada di tempat yang berkaitan dengan ilmu, dia punya tuh panggilan Ustadz. Padahal di pondoknya dia nggak serius. Itu saking mulianya ilmu. Orang kalau dekat ilmu bakal dapat panggilan-panggilan atau julukan-julukan yang mulia. Itu yang kelima. Akhirnya fadhahaba bihadzal jawab, pulang orang kelima, datang orang keenam. Hadara akhar wasala an dzalik faqala al ilm afdalu minal mal faqala bi ayyi dalil. Sama, mana lebih utama, ilmu atau harta? Ilmu, apa buktinya? Qala al malu yuhfadu minas sarik wal ilmu la yuhfadu minas sarik. Ini kurang lebih agak mirip sama jawaban sebelumnya. Kalau harta harus kita jaga dari pencuri karena harta bisa dicuri. Tapi kalau ilmu kita nggak perlu jaga dari pencuri. Kenapa? Karena ilmu nggak bisa dicuri. Kalaupun orang mengambil ilmu kita, ilmunya kita tetap ada nggak? Tetap ada. Harta kalau diambil udah hilang hartanya kita. Kita kemalingan harta, udah kita berarti nggak punya harta. Terus ada orang ngambil ilmu kita, ilmunya kita hilang, ya enggak, dia dapat, kita tetap ada. Ilmu nggak bisa kemalingan, harta bisa kemalingan. Berarti lebih mulia ilmu daripada harta. Nah, kemudian pergi nih orang ke berapa nih? 6 atau 7. Fadhahaba bihadzal jawab wa hadara akhar wa sala anhu faqala bi ayyi dalil. Hanya datang nih orang, tahu 6 apa 7 nih, saya nggak ngitung tadi. Ya seorang kesekian lah. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, mana buktinya ilmu lebih mulia dari harta? Dijawab dengan jawaban yang beda lagi. Faqala sahibul mal yuhasab yaumal qiyamah wa sahibul ilm yashfa yaumal qiyamah. Orang kalau punya harta, hartanya banyak, itu hisabnya berat di hari kiamat. Dulu sebelum Ramadan beberapa bulan kita pernah jelaskan tuh, ada ulama ngerinci. Orang yang nyari duitnya lewat jalan halal dipakai haram, kena hisab. Pasti neraka. Orang yang nyari duitnya halal, kebalik haram dipakai buat halal, masih bakal diadab juga. Apalagi yang nyarinya duitnya haram dipakai haram, jelas diadab. Terus yang udah sama-sama halal, nyari duit halal dipakai buat halal, masih hisab dulu, nggak langsung lulus. Jadi saking beratnya harta. Tapi orang kalau punya ilmu, dia yashfa yaumal qiyamah, dia bisa ngasih syafaat di hari kiamat. Yashfa'u yaumal qiyamah salasah, dalam satu riwayat ada 3 golongan yang bisa ngasih syafaat, ngasih pertolongan. Al-anbiya, tsumal ulama, tsumma syuhada. Para nabi, para orang alim, dan para orang syahid. Ini 3 golongan bisa ngasih syafaat, ngasih pertolongan di hari kiamat. Berarti ilmu lebih mulia dari harta. Kemudian pergi nih, orang yang ini pergi. Pada babi hadal jawab, wajah akhor wa qala al ilm afdalu amil mal, faqala al ilm afdalu minal mal, faqala bi ayyi dalil. Qala, nah, datang pergi orang tadi, datang dengan pertanyaan yang sama, ditanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab dengan jawaban yang berbeda. Apa jawabannya? Jawabannya al-malu yandaris bitulil muksi wa mururiz zaman wal ilmu la yandaris wala yabla. Yang namanya harta seiring berjalannya waktu lama-lama bakal habis, lama-lama bakal rusak. Tapi yang namanya ilmu seiring berjalannya zaman tidak akan hilang, bahkan semakin banyak. Contoh sederhana, ini saya punya HP. Ini 20 tahun lagi nggak ada harganya nih, 3.000 nih harganya. 20 tahun lagi. Tapi kalau ilmu itu semakin jalannya waktu semakin luas. Contoh,
Misalkan banyak kitab-kitab yang tipis, tapi sama ulama dibikin penjelasannya. Kalau dalam pondok, kitab-kitab yang tipis itu namanya matan. Ada teks kitab tipis namanya matan. Itu biasanya ulama, ini kitab ini terlalu tipis, harus saya jelaskan supaya orang paham. Dibikin kitab namanya syarah, kitab penjelasan. Jadi satu matan nanti ada syarahnya. Terkadang satu matan bisa 10 syarahnya. Nanti seiring berjalannya waktu ada ulama-ulama generasi baru, oh saya punya syarah lebih baru lagi, bisa memahamkan matan itu, tambah banyak lagi syarahnya. Nanti terkadang kitab yang syarah dijelaskan lagi namanya hasyiah. Jadi beranak pinak itu ilmu seiring berjalannya waktu. Tapi kalau harta tadi seiring berjalannya waktu tambah nggak ada nilainya, ya handphone, mobil tahun 2000, harganya berapa, sekarang kita jual ini mobil tahun berapa, tahun 2000, ya nggak ada harganya, sudah rendah harganya. Jadi semakin berjalannya waktu harta itu nggak bernilai, tapi ilmu semakin berjalannya waktu dia nggak habis, bahkan tambah luas. Nah, akhirnya pergilah orang kesekian ini, mungkin 8, mungkin dikit lagi 10, kan 10 tadi. Pergilah dia dengan jawaban tadi, fadzaba bi hadzal jawab wa hadar akhar wa sa'ala faqala al ilm afdalu amil mal. Faqala al ilm faqala bi ayyi dalil. Nah, sama ditanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab ilmu lebih afdol, apa buktinya? Maka Sayyidina Ali menjawab, al malu yuqassil qalba wal ilmu yunawwirul qalba. Harta itu kalau terlalu banyak bikin keras hati. Bikin orang kalau terlalu banyak harta bikin keras hati. Dinasehati gak mempan, diajarkan ilmu gak mau, dan terus diingatkan akhirat. Apa akhirat, kita ini di dunia hidup, susah deh. Tapi kalau orang punya ilmu, yunawirul qalba, menyinari hati. Dalam hati dikasih ilmu gampang masuk, dikasih nasihatin bisa nerima, dan seterusnya. Dia doa mungkin bisa sampai nangis-nangis, menikmati ibadah. Tapi kalau harta itu bisa mengeraskan hati. Berarti ilmu lebih afdol dari harta. Fadhahaba bihadzal jawab wa hadarul akhar. Fasala an dzalika faqala al ilm afdalu amil mal, faqala al ilm afdal minal mal, faqala bi ayyi dalil. Datang nih orang kesekian. Ini kayaknya antara 9 atau 10 nih. Mana lebih utama ilmu? Apa buktinya? Katanya Sayyidina Ali, beliau menjawab, Shahibul mal yada'ir rububiyah bisababil mal wa yadda'i shahibul ilm al-ubudiyah. Ini orang terakhir nih, ke-10. Orang kalau punya harta biasanya lama kelamaan dia udah ngaku atau paling enggak berasa kayak Tuhan. Kenapa? Dalam arti dia punya kuasa. Ana mau ngapain aja bisa. Ana punya harta, duit ana, ngapain ente ngatur-ngatur ana? Berasa Tuhan, udah nggak bisa diatur. Dia berasa sudah bisa melakukan segalanya, hartanya banyak. Tapi orang semakin punya ilmu, dia akan merasa sebagai hamba yang hina. Semakin orang banyak ilmunya, dia akan semakin merasa tawadu, dan seterusnya. Jadi orang kalau banyak harta, lama-lama dia merasa, ya ujung-ujungnya ya Fir'aun itu, ana rabbukumul a'la, di Al-Quran kan begitu. Fir'aun sampai mendeklarasikan diri, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Udah berasa jadi Tuhan. Kenapa? Hartanya banyak, raja, udah gitu gak pernah sakit dan sebagainya. Jadi dengan banyaknya harta itu bisa bikin kita merasa rububiyah, punya sifat ketuhanan, dalam arti gak bisa diatur. Jangan ngatur-ngatur ana orang kaya, ngapain nasehatin ana. Itu biasanya begitu, umumnya, enggak semuanya. Tapi orang kalau punya ilmu, dia akan merasa ubudiyah, seorang hamba yang hina, dia bisa tawaduk di hadapan Tuhannya dan sebagainya. Ini orang ke-10. Akhirnya misinya gagal kan. Tapi enggak sampai situ. Sayyidina Ali ngelanjutkan.
Falau sa'aluni an hada la ajabtu jawaban akhor ma dumtu hayyan. Seandainya selama saya hidup sampai mati bakal ada orang terus datang nanyain saya dengan satu pertanyaan ini, selama saya masih hidup saya bisa jawab dengan jawaban yang berbeda. Jadi selama saya hidup nih, seandainya jangankan 10, mau 100 ribu, pokok selama saya hidup, kamu tanya kepada saya apa buktinya ilmu lebih afdal dari harta, saya bisa jawab dengan jawaban yang berbeda selama saya hidup. Jadi saking mulianya ilmu, akhirnya mendengar perkataan itu, faja'u aslamu kulluhum, akhirnya mereka misinya gagal, bahkan mereka kebalik, akhirnya mereka kagum dan mereka masuk Islam. Itu jadi sekilas tentang keutamaan ilmu. Jadi kita harus semangat hadiri majelis-majelis ilmu. Ya baik online, kalau nggak bisa offline ya online, terserah deh. Sebulan sekali, seminggu sekali, sebulan 2 kali, alhasil rugi kalau nggak sampai hadir majelis ilmu. Itu yang kita bahas ini, seandainya ilmu-ilmu yang gak wajib aja, rugi kita ngehadir, apalagi ilmu yang wajib. Jangan sampai kita sholat bertahun-tahun gak tahu caranya sholat, gak tahu rukunnya sholat, tidak tahu syaratnya sholat, harus dipelajari. Sekarang gampang semua, kalau cari di internet sudah ada. Itu ilmu yang wajib. Ilmu yang gak wajib juga sama. Intinya selama dia ilmu syariat, itu sangat penting untuk dihadiri. Itu sekilas buat pembukaan majelis. Ini masih lama apa isya'nya? 10 menit, yes. Ya kita baca deh, kita lanjutkan pembacaan hadisnya. Ini enggak panjang kok. Hadisnya enggak terlalu panjang. Ya kita baca sekilas saja biar istiqomah terus, satu pertemuan satu hadis. Jadi kita masuk ke hadis ke-21. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Haditsun sahihun rawahun Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Da' ma yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu, ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang kamu tidak ragu. Jadi kalau kita ragu akan sesuatu, tinggalkan. Kerjakan saja sesuatu yang kamu tidak ragu. Itu makna hadisnya. Jadi hadis ini menjelaskan tadi. Jadi di sini ada perintah. Perintah kalau kita ragu, yang enggak usah kerjakan aja yang yakin. Cuman perintah di sini nanti kalau kita baca hadis atau ayat Al-Qur'an, terus susunan kalimatnya perintah, misalkan sholatlah, zakatlah, dan seterusnya. Nah kalau sudah ada perintah di Al-Quran sama hadis, itu kemungkinannya 2, kalau nggak wajib, sunnah berarti. Antara wajib atau sunnah. Nah perintah Nabi yang di hadis ini sifatnya sunnah. Dalam arti bukan nggak boleh sama sekali kita melakukan yang kita ragu, cuman lebih baik ditinggalkan. Kerjakan saja yang kita tidak ragu. Contoh nih, ada contoh gambaran prakteknya atau kejadiannya. Falau syakka fi tulu'il fajri fi Ramadan jazalahu an yatasahhar li anal asla baqaul laili walakin al afdal lahu an la yatasahhar. Seandainya kita di bulan Ramadan sudah jam-jam sebelum subuh kita ragu, ini udah adzan subuh belum ya? Ini sudah adzan subuh atau belum? Kita kan ragu. Itu afdolnya ya kita jangan sahur, karena takutnya udah masuk waktu fajar. Tapi bukan berarti nggak boleh, karena ketika kita ragu belum fajar, berarti yang paling tidak yang sudah diyakinkan masih malam. Karena kita meyakini masih malam, tapi ragu sudah subuh belum. Ana yakin, ana malam hari. Cuman ana ragu udah subuh belum. Yang menang yang yakin. Jadi statusnya masih malam. Karena fajarnya kita belum yakin. Nah, jadi dalam kasus ini seandainya kita makan
boleh-boleh aja. Tapi lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Dak mayaribuk ila malayaribuk. Yang ragu tinggalkan, ambil yang yakin aja. Gitu. Tapi seandainya terus kita makan ternyata subuh, kita kan ragu, ini malam atau subuh ya? Oh, paling masih malam, udah lanjutin sahur. Ternyata lihat jam, jamnya mati, ternyata udah subuh, udah jam 5 subuh. Ya berarti kita nggak dosa di situ. Karena kita pas makan ngiranya masih malam, cuman puasanya nggak sah. Puasanya tidak sah, harus dikodok. Dan kita nggak boleh makan sampai maghrib. Cuman dosanya nggak beda kalau kita sudah yakin subuh. Udah jam 7 pagi udah yakin subuh, makan ya dosa. Cuman kalau tadi kan ragu-ragu. Karena dalam keadaan ragu-ragu, ini saya yakin saya sudah bangun di malam hari, tapi ragu udah subuh belum ya? Anggap udah paling belum subuh paling. Itu kan kita dalam keadaan ragu. Jadi makannya kita nggak dosa walaupun seandainya ternyata itu sudah subuh. Gitu. Cuman yang dibahas di hadis ini tadi, kalau ragu mendingan jangan. Kalau ragu, ya sudah tinggalkan, jangan sahur, sudah takutnya sudah subuh. Itu diantara contoh masalah dari hadis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa ala kunatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.